Sahabat, naam, sumuhun ya Rasulullah. Saur Kangjeng Rasul, afsus salama bainakum, pek sebarkan salam antara sesama. Insya Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la sahla lana illa ma sahaltana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Wa qala habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammad man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala ba'dul ulama al mahabbah min samratil ma'rifah witing tresno jalaran suku kulino. Ngerti ora ya? Ngerti ora? Witing tresno jalaran suku kulino. Adanya rasa sayang, adanya rasa cinta berawal dari dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari pandangan mata turun ke ngomongin cinta mah langsung baik para pemuda aktif. Wa qala Sunan Derajat fi risalatih, Sunan Derajat memberikan pesan moral kepada kita. Bagaimana kata Sunan Derajat? Membangun resep teasing sesomo. Paham ora kira-kira ya? Membangun resep teasing sesomo. Mari kita bangun kemitraan antara sesama. Junjung tinggi kebersamaan. Mari kita junjung tinggi permusyawaratan. Mari kita junjung tinggi gotong royong, terutama di kampung Sinaba ini. Insya menehono teken marang wong kang wuto, kata Sunan Derajat. Artinya berikan tongkat kepada orang yang buta. Artinya berikan ilmu walau harfan, walaupun satu huruf kepada orang yang tidak tahu. Kita doakan guru-guru kita yang mempelajari ilmu, yang mengajarkan ilmu di sini, mudah-mudahan ditambah-tambah berkahnya. Amin. Tambah-tambah ilmunya yang barokah. Amin. Menehono mangan marang wong kang kluwen.
berikan makan, berikan mangan, berikan nasi, kejo kepada orang yang lapar. Alhamdulillah, para panitia sudah legowo memberikan snack, insya Allah lengkap dengan isi-isinya. Alhamdulillah. Kalau lagi mangan jangan ngomong ya, bocah terutama. Menehono busono marang wong kang wudo, berikan busana, berikan sandang kepada orang-orang duafa. Insya Allah para dermawan di sini, insya Allah para dermawan yang punya harta lebih, kalau ada orang yang tidak mampu, insya Allah mereka akan siap membantu orang-orang duafa. Insya menehono iip marang wong kang kodanan, berikan payung kepada orang yang kehujanan, artinya berikan pertolongan kepada orang yang kena musibah. Insya ada orang, ada tetangga mati, kita sambani, kita berikan pertolongan. Insya Hadratul Mukarram, para alimil ulama, para kiai, para guru-guru, bil khusus abah selaku sesepuh sekaligus pimpinan pondok pesantren alladzi lam yuzkar ismuh. Oke, yang saya hormati abah selaku pimpinan para panitia dan rekan-rekannya, kita doakan guru-guru kita, para kesepuhan, para kiai, para asatid, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Tambah-tambah rezekinya yang barokah, amin. Tambah-tambah putra putri yang soleh dan soleha, amin. Ditambah-tambah pula bojoknya, amin. Ya Rabbal, setuju? Pangapunten abah, abah wis diaminan, tambah-tambah bojok katanya. Bil khusus para bapak, para ibu, bil khusus aparatur pemerintah baik sipil, militer, dari jajaran bawah sampai jajaran atas, Pak RT ada, Pak RT anak, Pak RT anak, Pak RW anak, kita doakan mudah-mudahan beliau diberkahkan ilmunya, amin. Diberkahkan rezekinya, amin. Dijadikan pemimpin yang amanah, amin. Mampu mensejahterakan rakyatnya, amin ya Allah ya Rabbal. Tidak lupa para pemuda, para pemudi yang telah berjibaku mengorbankan hartanya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan pikirannya. Kita doakan mudah-mudahan para pemuda selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Amin ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan para pemuda Kampung Sinaba 2 yang telah mengorbankan waktunya berjibaku demi mensukseskan acara ini, ya Allah, mudah-mudahan para pemuda yang masih jomblo diberikan jodoh, amin. Amin. Ternyata masih banyak jomblo pemuda di sini. Karena apa Bu? Karena pemuda itu adalah harapan bangsa. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah harapan di masa yang akan datang. Kalau pemudanya hebat, kalau pemudanya berakhlak mulia, kalau pemudanya berilmu, insya Allah agama ini akan kuat, negara ini akan maju, kampung ini akan berkah, insya. Makanya eksistensi pemuda sangat dibutuhkan sekali. Kata Soekarno, datangkan aku 100 orang tua, akan aku longsorkan gunung Semeru dan akar-akarnya. Tapi datangkan aku 10 pemuda, akan aku goncangkan dunia. Betapa hebatnya pemuda, betapa hebatnya para pemuda. Makanya kata Rasul, subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemuda harapan di masa yang akan datang. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabbal. Ketakantun para bapak, para ibu, para murangkali sadayana, sadayana, kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan ya Allah berkahnya Rajaban kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah, amin. Diberkahkan rezeki kita, amin. Diberkahkan putra putri kita, amin.
dipanjangkan usia kita, amin. Mautna kita semua dalam keadaan husnul khotimah, amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia limpahan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiat, kita semua dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda alam habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku rasul terakhir, selaku nabi panuntun, selaku nabi terakhir, sehingga tidak akan ada lagi nabi setelah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gelar khatamun nabiyyin, nabi terakhir. Andai kata orang Sinaba berpuluh-puluh tahun riadoh di Gunung Karang ingin mendapatkan gelar nabi, kata para ulama, walam takun nubuwatun muktasabah, pangkat nabi tidak akan bisa dikasab. Pangkat nabi lain kasaben, pangkat nabi tidak akan bisa dikasab lewat riadoh. Walaupun kita sehari semalam puasa, tidak makan tidak minum, ingin mendapatkan pangkat nabi, kata ulama, walam takun nubuwatun muktasabah, pangkat nabi tidak akan pernah bisa dikasab. Lalu dari mana datangnya pangkat nabi? Apakah dari RT, dari RW, apakah dari MPR atau DPR, atau langsung dari pusat presiden? Bal zaka fadlun yu'tihi may yasha'u jallallahu wahibul minan. Pangkat nabi bukan dari RT, pangkat dari bukan hasil dari pencoblosan pemilu, tapi langsung fadl dari Allah, fadl dari Allah, kebijakan dari Allah, kemurahan dari Allah. Makanya Bu, kalau di zaman sekarang ada orang hebat bisa melayang di atas, bisa mensulap kertas dari uang, ngaku-ngaku nabi, maka wajib kita tinggalkan, wajib kita tidak mempercayainya. Insya walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khairi a'la aqabah. Sanajan orang tersebut hebat bisa melayang di awang-awang, ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku rasul, jangan mudah dipercaya, jangan mudah dipercaya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oke, sholawat dan salam semoga selalu kembali kepada para sahabat Kangjeng Nabi, para tabi'in, asbat tabi'in. Oke, mudah-mudahan lebih kepada kita semua selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, teraskan mual turu paham orang iki bahasa Sunda deh, campur bagunya, campur bae. Salis kumaha panitia ngondang saya, alhamdulillah, terutama saya biasa silaturahmi ke kampung ini, kampung Sinaba. Masya Allah, ternyata di Sinaba ini sangat luar biasa. Dari ibu-ibunya kompak, dari bapak-bapaknya luar biasa, para pemudanya luar biasa, anak-anak bocah-bocah sangat luar biasa. Alhamdulillah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Allah ngadawuh bahwasanya putaran bulan di dalam setahun itu ana 12 bulan. Ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari sebagian 12 tersebut ada 4 bulan yang Allah sangat istimewakan, ada 4 bulan yang Allah spesialkan, ada 4 bulan yang Allah agungkan. Mana? 1 bulan Dzulqa'dah, 2 bulan Ijah, anak. Nomor 3
bulan Muhar nomor kaping 4 bulan Ra ning sinaba apa iku Rajab sami Rajab ana di sana mah Rajab ana Rajab. Nah 4 bulan ini Allah agungkan, di antaranya bulan Kenapa Allah agungkan bulan Rajab? Ternyata di bulan Rajab ada peristiwa yang sangat spektakuler. Ada peristiwa yang sempat mengguncangkan dunia. Ada peristiwa di luar akal logika manusia. Ada peristiwa yang sempat menggoncangkan seluruh kaum Arab, masyarakat Arab. Naon? Yaitu Isra Mi'rajnya Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini pada tanggal 27 Rajab menurut kaul yang masyhur Rasul diberangkatkan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa saking negara Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa sampai ke Masjidil Aqsa, terus ke langit ke-1, langit ke-1, langit ke-2, langit ke-3, langit ke-4, langit ke-5, nepi ke langit ke-7, kemudian nepi ke alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam lahut, dugi ka Gusti Allah. Makanya Bu, pada waktu Rasul kurang Isra Mi'raj, masyarakat Mekah hampir tidak mempercayai tentang keberangkatan Kangjeng Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dibikin ke langit ke-1, langit ke-7, karena dalam waktu yang singkat itu mana mungkin manusia bisa menempuh. Banyak orang yang tadinya iman jadi kufur, yang tadinya kufur menambah kufur, yang iman malah jadi iman. Contohnya seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ketika diceritakan tentang Isra Mi'raj, Abu Bakar Siddiq menjawab, andaikan yang ngomong adalah Muhammad, walaupun jauh lebih dari itu, saya akan mempercayainya, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq. Lalu apa hikmah di balik Isra Mi'raj? Rasul ketika Isra Mi'raj diperlihatkan oleh Allah 10 golongan. 10 golong. Yang pertama, ketika Rasul Isra Mi'raj, Rasul melihat sekelompok orang yang lagi menanam padi, kemudian tumbuh, kemudian dipanen pada hari itu juga. Panen pada belak padi, menyebar benih pada hari itu, panen pada hari itu. Kullama hasadu ada, ketika padi tersebut dipanen, padi tersebut tumbuhlah. Kira-kira ning sinaba ana yang seperti itu. Padi setelah dipanen tumbuh lagi, jadi buah lagi. Ada orang? Ada? Mustahil. Rasul heran, Jibril, man haulai, siapa mereka Jibril? Kata malaikat Jibril, haula'il ladzina al-mujahiduna fi sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang jihad di dalam agama Allah. Mereka adalah yang rela mengorbankan hartanya, rela mengorbankan tenaganya, rela mengorbankan pikirannya, bahkan rela mengorbankan nyawanya fi sabilillah, demi mendukung agama Allah, demi membela agama Allah. Makanya Bu, jangan sungkan, jangan lelah, jangan mang-mang, jangan ragu ketika ada sumbangsih ke masjid. Bu, ayo kita musabakoh, ayo kita digelisan kata Jawa nama, ayo kita kahula-hula bahasa Sunda mah, nyumbangkan harta kita, sumbangkan tenaga kita fisabilillah, demi menunjang agama Allah. Insya Allah.
Orang yang menyumbangkan hartanya di jalan Allah, yudha'af lahumul hasanat, Allah akan lipat gandakan ganjarannya. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah masyarakat Kampung Sinaba 1 berkorban harta, berkorban tenaga demi untuk acara Isra Mi'raj ini. Mudah-mudahan ya Allah dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Wa ma anfaqu min syai'in fahuwa yukhlifuh. Setiap apapun yang dikorbankan oleh masyarakat Kampung Sinaba, baik itu hartanya, baik itu tenaganya, baik itu pemikirannya, maka pasti dibalas oleh Allah kalayan balasan yang berlipat ganda. Alhamdulillah. Allah ngadauh di dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Gambaran orang-orang yang menginfakkan hartanya di dalam agama Allah, kamasali habbatin, seperti perumpamaan orang yang menanam padi satu butir, kemudian tumbuh menjadi batang, dari setiap batang jadilah buah, dari setiap batang jadi buah menjadi 100 buah. Nah begitulah ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, maka yudha'af lahumul hasanat, Allah akan lipat gandakan pahalanya di dunia sumawana di akhir. Makanya Bu jangan khawatir, insya Allah naon rupi yang telah dikorbankan untuk acara Isra Mi'raj ini pasti besok atau lusa atau sebulan kemudian maka Allah akan ganti hartanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya jangan heran ketika ada orang dermawan, orang sugih, orang dermawan, baik miskin maupun kaya, dermawan hatinya, suka menyumbangkan hartanya baik ke masjid, ke pesantren, ke majelis taklim, atau ke acara muludan atau acara Isra Mi'raj. Dia bukan malah semakin miskin, tapi dia makan semakin berkah hartanya, semakin melimpah harta kekayaannya. Bu, ibu, nakon itu, nakon nih. 10 dikurangi 1 berapa Bu? 9. Itu ilmu matematika. 10 dikurangi 1 jadi 9. Tapi untuk Allah 10 dikurangi 1 itu malah jadi 20. Yudha'af lahumul hasanat, dari 1 Allah ganti 10. 10 Allah ganti 20. Ibu nyumbang ke Rajaban 10.000, Allah nanti ganti insya Allah dengan 100.000. Alhamdulillah. Kinten-kinten berapa itu nyumbangnya ibu-ibu ya? Insya Allah ketika kita ikhlas demi menegakkan agama Allah, yudha'af lahumul hasanat, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Alhamdulillah. Maka salah satu yang dilihat oleh Kangjeng Rasul ketika Isra Mi'raj adalah mereka para mujahid yang mengorbankan dirinya, mengorbankan harta bendanya, mengorbankan waktunya fi sabilillah demi menunjang agama Allah. Yang kedua, ketika Rasul sedang Isra Mi'raj, Rasul mencium wewangian yang sangat luar biasa. Kemudian Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma hadhihi, naon ieu teh, dari mana asalnya?" Kata Jibril, "Hadhihi raihatu Masithah binta Fir'aun." Ini adalah wewangian yang asalnya dari kuburan Siti Masithah selaku ART-nya Fir'aun, selaku asisten rumah tangganya Fir'aun. Siti Masithah Allah muliakan. Siti Masithah wanita yang terjaga hatinya, wanita yang terjaga agamanya, wanita yang terjaga akidahnya,
dia rela mengorbankan keluarganya, dia rela mengorbankan dirinya, dia rela mengorbankan nyawanya demi mempertahankan agamanya. Dibujuk oleh Fir'aun supaya masuk ke dalam agama Fir'aun, menyembah Fir'aun, tapi Siti Masitoh rela mati, rela mengorbankan dirinya dan keluarganya, dimasak hidup-hidup di dalam kenceng yang gede. Na'udzubi. Maka Allah gambarkan Siti Masitoh harum wewangi kuburannya. Alhamdulillah. Maka Bu, insya Allah kalau kesini umpamana ada orang-orang non muslim ngajak ibu pindah agama kinten-kinten Arab wah. Arab melo ulah ya. Pertahankan agama kita, pertahankan akidah kita, walaupun nyawa taruhannya, kita lebih baik mati daripada harus keluar daripada agama. Na'udzubillah. Jangan mau disogok sama serimi sebungkus ya. Serimi sebungkus dapat keluar ngutang ya. Ini kadang-kadang ada misionaris datang ke kampung bawa serimi, bawa beras, menawarkan ayo kita ikut ke agama kita. Na'udzubillahimin. Kemudian Rasul berangkat Isra Miraj. Rasul dipertemukan dengan sekelompok kaum sedang disiksa kepalanya, dihancurkan kepalanya. Setelah hancur kepalanya, tumbuh lagi jadi kepala, dihancurkan lagi. Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa dia? Saha eta Jibril?" Cek malaikat Jibril, "Haula illadzina tatasaqaluna fis sholatil maktubah." Mereka adalah golongan-golongan orang yang enggan melakukan sholat fardu 5 waktu. Maka ganjarannya, maka pahalanya, maka siksaannya dipukul kepalanya sampai hancur, jadi lagi kepala dipukul lagi. Na'udzubillahimin. Terutama nih para pemuda, walaupun kita suka main, suka motor-motoran, suka bergaul kemana-kemana, insya Allah jangan sampai lupakan sholat fardu. Insya terutama para murang kalih nih Bu, para murang kalih, bocah-bocah iki di Pandeglang mah lagi kena virus apa? Virus latola anak di sini lato. Na'udzubillahi min dzalik. Ternyata bukan hanya di Pandeglang, di kampung Sinaba pun anak lato yang main adik kikit saya buta. Di Pandeglang mah bukan pakai itu Bu, pakai kelap. Bocah, akhlak bocah, terutama Bu, anak-anak kita yang akan menjadi penerus kita, yang kalau kita sudah maut, sudah mati, nanti siapa yang akan memberikan Fatihah? Kalau bukan anak-anak ini. Makanya didik anak kita sejak di Bu, bocah itu seperti iki. Seperti wadah iki aqua itu tergantung isinya. Kalau kita isi dengan air susu, maka isinya jadi air susu, yang keluar jadi air susu. Kalau kita isi dengan air kopi, maka yang keluar jadi air kopi. Kalau kita isi dengan air teh, maka yang keluar akan jadi air. Kita isi dengan air yang herang ini yang bening, maka akan keluar air bening. Begitu pula dengan anak-anak kita, maka tanamkan sejak dini, terutama akidah. Yang kedua, tanamkan Al-Qur. Bocah sok ngaji. Bu, terutama sekarang, zaman sekarang iki HP. Mau mandi pulang mandi mau tidur, bangun tidur, ke WC, wa'udzubillahi min dzalik. Di WC Facebookan, di WC main HP, na'udzubillah. Malah ada sekarang yang lagi viral maka saya mah ke anak, ke bocah itu males nanya. Kalau kita tanya, jawabnya la ilaha illallah.
Dijawab bocah malah bertanya-tanya. Nah, udzubillah. Virus si cempek ini ya. Bocah, insya ngaji insya. Bu, kalau kita punya anak 6 perkara kalau ingin jadi anak yang soleh, hasil ilmunya, berkah ilmunya. Bijakan. 1, zakain. Anak kita harus cerdas. Insya zaman sekarang nggak ada anak yang bodoh, pasti semua cerdas insya Allah. Tergantung kedua orang tuanya yang menjejehkan, tergantung orang tuanya yang menyuruh. Insya Allah nggak ada anak sekarang yang bodoh. Kalau dulu mah zaman dulu ikut susah ngucap alif ba ta jim kok susah. Anak sekarang mah cerdas. Zakain 1, anaknya harus wahirsin. Yang kedua, kalau anak kita ingin jadi orang ahli ilmu, bisa ngaji, hirsin harus ada kemau, baik itu anaknya maupun orang tuanya. Kadang-kadang anaknya semangat ngajinya, orang tuanya nonton TV baik ya, baik dari TV. Anak, di sini apa anak maghrib nonton TV, nonton si Andin. Na'udzubillahi min dzalik. Wahirsin harus ada kemauan baik itu anaknya ataupun orang tuanya. Tapi kadang-kadang orang tuanya serius ke pesantren dibiayain, sekolah dibiayain, tapi anaknya kadang-kadang anaknya nakal. Wahirsin harus ada kemauan baik itu orang tuanya ataupun anaknya, harus ada dukungan, harus ada support. Yang ketiga, kalau kita pengen punya anak yang soleh seperti tadi Bu, kori. Yang pertama kori, yang kedua koriah. Demen pengen punya anak bisa ngaji Al-Quran, pengen pesantren. Di sini ada pesantren. Insya Allah Abah mumpung masih ada Bu, alap berkah ilmunya, alap berkah ilmu Abah, insya Allah manfaat untuk anak-anak kita, untuk masa depan anak-anak kita. Wahisin harus ada kemauan. Wastibarin, yang ketiga harus punya rasa sabar. Ibu kalau ngurusin anak harus banyak Kalau anak kita kadang-kadang kita punya anak 6 atau punya 3, kadang-kadang yang satu mah baik, bager, kalem, yang satu sedang, yang 3 nakalnya kapina-pina. Itu harus ada istibarin, sabar orang tuanya dalam mendidik. Insya Allah kalau kita punya rasa sabar dalam mendidik anak, insya Allah anak tersebut akan menjadi anak yang soleh. Insya Allah. Wastibarin, takain, wahirsin, wastirbarin, wabulgotin. Yang keempat, kalau kita ingin punya anak soleh, punya anak bisa ngaji, bisa baca Al-Quran seperti yang tadi, maka harus ada bulgoh. Apa itu bulgoh? Dukungan, baik dukungan secara fisik ataupun dukungan secara materi. Kalau kita ke sekolah mah kayaknya ya di mana-mana rata nih. Anak kalau mau sekolah sampai tinggi, sampai S1, S2, S3, S-doktor itu dibiayain mati-matian. Sampai-sampai jual sawah segala demi anak, demi sekolah. Tapi kadang-kadang untuk ngaji mah urusan agama mah ya yang penting bocah bisa alif-alif aja udah syukur. Itulah kelemahan kita orang tua. Mulai sekarang Bu, semangat pesantrenkan anaknya, dorong ke pengajian, jejehkan ke guru-guru. Insya Allah harus ada bulgoh, harus ada tunjangan daripada orang tua. Dakain, wahirsin, wastibarin, wabulgotin, wa irsyadi ustadin. Yang kelima, harus ada irsyadi ursad, harus ada bimbingan dari
harus ada petunjuk daripada guru. Kalau kita ingin punya anak yang soleh dan solehah, harus ada ajaran daripada guru. Abah, sepuh, kiai, para ustadz di sini mumpung masih ada, yuk mulai sekarang kita hijrah, kita dorong anak-anak kita agar kembali mau belajar mengenal agama Allah. Insya yang terakhir kata ulama, kalau ingin punya anak yang soleh dan solehah harus tulis zaman. Mesantrenak ngajinya harus tulis zaman. Dawa mangsa setahun belum seberapa. Setahun lulus SD itu susah kabina-bina bu. Paling sulit itu magahin ngaji anak-anak. Bener. Anak-anak mah kadang-kadang ada yang baik, ada yang nakal, dipatahin alif b t c, dianya tidur. Ya Allah bu, itu ustadz yang magahin alif-alif, ngajarin alif b t, itu ustadz sangat luar biasa. Paling gede pahalanya adalah guru yang mengajarkan abatasa. Makanya bu, di kampung ini kalau ada guru, ustadz, kiai yang mengajarkan juz amma alif batasa, maka perlu kita penghargaan yang besar. Insya kalau kita mengagungkan guru kita, Ustadz udah di sini, guru-guru di sini, insya Allah kita akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik harta kita, keluarga kita maupun anak-anak kita. Insya Allah. Tulis zaman. Yang keenam, tulis zaman harus dawa mangsa bocah. Insya Allah mulai sekarang niatin sejak lillahi ta'ala rek nurut ke orang tua, rek ngaji bener. Insya ojo main lato-lato bae ya. Ke pengajian kadang-kadang main lato-lato. Dari sini anak ke pengajian main lato, bawa HP segala. Na'udzubillahi min. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kangjeng Rasul di Isra Mi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa taala, menembus langit ke-1, langit ke-2, langit ke-3, langit ke-4, langit ke-5 sampai langit ke-7, menembus alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam lahut sampai dugi ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipurahi oleh Rasul, apa yang dititipkan oleh Allah terhadap Kangjeng Rasul, yaitu sholat 5 waqt. Kata Kangjeng Rasul, awwalu ma yuhasabu alaihil abdu as-sholat. Amalan yang paling pertama nanti dihisab di yaumil kiamah adalah Iza wujidat tamatan kubilat sairu amalehi. Ketika sholat kita sempurna, ketika kita tidak punya kodok, ketika kita wudhunya sempurna, kubilat sairu amalehi, maka amal-amal yang lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika sholatnya acak-acakan, ketika sholatnya ngedul, ketika wudhunya acak-acakan, maka ruddat sairu amalihi, maka akan tertolak pula seluruh amal-amalnya. Makanya yuk kita perbaiki datang ke pengaji, datang ke majelis insya ada pengajian di sini bu. Ada paling banyak biasanya itu pengajian ibu-ibu. Sami di sini guys. Bapak-bapak nama paling bermain lama kan? Paling 10 orang itu juga tidur kadang-kadang leras. Tapi alhamdulillah yang kompak ibu-ibu paling kompak di mana-mana. Awwalu ma yuhasabu alaihil abdu as-shalah. Amal yang pertama kali akan dihisab di yaumil kiamah adalah sholat. Ketika sholat kita sempurna, tidak ada satupun yang ditinggalkan, maka insya Allah seluruh amal-amal yang lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ketika Rasul diperintahkan oleh Allah supaya melaksanakan sholat, Allah menginstruksikan supaya sholatnya 50 kali sehari. 50 kali
Kemudian Kangjeng Rasul memohon kepada Allah, ya Allah dikurangi ke Allah, akhirnya jadi 5 wak, ada dispensasi dari Allah. Betapa Rasul sayangnya terhadap umatnya, betapa Rasul perhatian terhadap umatnya, maka ketika Allah memerintahkan sholat yang tadinya 50 maka jadi 5 waktu. Itu adalah salah satu perjuangan Kangjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita selaku umatnya diharuskan diwajibkan membaca sholat kepada Kangjeng Rasul Sallallahu Alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asraqal badru alaina, fatafat misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha sururi Allah ya Nabi, ya Rasul salam alaika, ya Habib salawatullah alaika, bimadhil Mustafa tahyal qulub. Dengan sering kita menyanjung Kangjeng Rasul, dengan sering kita menyebut nama Kangjeng Rasul, dengan sering kita membaca sholawat kepada Nabi, tahyal qulub, maka hati kita akan hidup. Bu, pengen hatinya hidup, pengen hatinya senang, pengen sugih, baca sholawat bimadhil Mustafa tahyal qulub. Dengan sering kita membaca sholawat, maka pasti hati kita akan hidup. Kalau hati kita hidup, hati kita cerah, maka kita mudah sampainya kepada Allah. Kalau kita ngedoa, hatinya cerah, gembira, mudah berdoa ke Allah, maka akan cepat terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak sholawat apa ada? Salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dengan sering membaca sholawat, maka tahyal qulub, hati kita akan lembut ke anak, mau nyari kanan baik, ya, mau ngebentakan anak baik. Kadang-kadang anak kita nakal, kalau kita sering membaca sholawat, maka kita akan punya hati yang lembut. Kesalaki, kebojo, ya, mual kasar. Kalau kita ahli sholawat, banyak sholawat, sholawat Anwar, sholawat Nariyah, sholawat Tunjiyah, sholawat Ibrahimiyah, sholawat Fatih, banyak, tergantung selera kita. Tapi yang paling simpel adalah sholawat Jibril yang tadi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala, dawamkeun eta sholawat. Simpribados katos sawan ke Habib Lutfi, kemudian sama Habib Lutfi diijazahin sholawat Jibril. Katos kata Habib Lutfi, sampean baca sholawat Jibril sehari 300, ba'da sholat 3 sholawat Jibril dawamkan. Insya Allah kita akan terbuka hati kita, terbuka rizki kita, anak-anak kita insya Allah jadi soleh, suami kita tidak akan serong dari kita. Insya Rasul gambarkan ketika Isra Mi'raj, ada sekelompok orang di hadapannya memegang daging, ada daging mentah, ada daging matang. Ada daging mentah, ada daging matang. Kemudian yang dimakan adalah daging mentah.
Rasul heran, ya Jibril, kunaon eta kenapa? Kok yang dimakan adalah daging mentah bukan daging matang? Padahal daging mentah udah mah mentah busuk lagi. Kata Jibril, mereka adalah gambaran-gambaran seseorang yang mempunyai istri tapi lebih menikmati wanita di luar sana. Na'udzubi. Makanya kalau kita pengen suami kita baik ke kita, tidak selingkuh dari kita, perbanyak baca sholawat. Nggak usah banyak-banyak, 300 saja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau sebaliknya, kata Jibril, mereka orang-orang yang berstatus suami istri tapi istrinya lebih memilih dengan laki-laki lain. Na'udzubillahi min dzalik. Satu, dawamkan sholawat. Insya Allah. Bu, kenapa kita harus menyanjung Rasul? Karena Rasul mah manusia pilihan, manusia luar biasa. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Leres kangjeng bangsa jalmi nanging jeung jalmi teu sami. Kangjeng mah batu berlian, kita mah batu jalanan. Ya Rabbi bil Mustafa. Kalau dibandingkan kita dengan Rasul, ayat nanawanana tidak ada apa-apanya, sehingga kata ulama Rasul dan kita itu seperti batu. Rasul batu berlian, kita batu wahangan, batu kali, batu jalanan. Bayangkan batu jalanan paling bisa 1 perak, tapi bayangkan batu berlian disimpan rapi, miliaran bu. Ada lagi perbedaan kita dengan Rasul. Lam yahtalim qatuta hamutlaqan abada wa mata sa'aba asla fi mada zamani. Ya Rabbi bil sidana Nabi kita tak pernah mimpi jima adanya, dan lalat pun tak pernah menguap selamanya. Ya Rabbi bil Rasul mah tak pernah mimpi jima, komo ngimpi panggih jeung juri. Kira-kira orang Sinamba pernah mimpi jeung setan, mimpi jeung pocong bae urang mah nya. Rasul mah tak pernah mimpi jima. Bahkan Rasul mah tak pernah menguap selamanya. Bedanya dengan kita kalau pengajian menghadiri muludan, menghadiri rajaban 10 menit udah hamuai. Laras Rasul mah tidak menguap selamanya. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani. Ya Rabbi bil sidana waghfir lana ma ma'adu. Satu-satu yang gesit tidak mabur darinya, dan lalat pun tak pernah hinggap pada dirinya. Perbedaan keistimewaan Rasul ketika berjumpa dengan satok buas,
dia tidak lari malah nyamperkeun ka Kangjeng Rasul. Rasul bertemu dengan harimau, harimau malah jinak. Sok ibu main ke Ragunan, masuk ke dalam sarang harimau, kira-kira di apa bu? Paling dicakar itu, digayem sama harimau. Tapi ketika Rasul bertemu dengan harimau, bertemu dengan ular, mereka semuanya tunduk malu kepada Kangjeng Rasul. Luar biasa, luar biasa. Ada lagi keistimewaan Kangjeng Rasul. Rasul tak pernah dihinggapi lalat. Ibu tahu lalat? Lalat, laler, laler tahu? Binatang yang paling dusun lalernya ya. Nempel ke siapa aja, ke bocah nempel, ke ibu nempel, ke bapak-bapak nempel, ke kiai nempel, tapi tidak pernah hinggap ke badan Kangjeng Rasul. Subhanallah, berarti nandakan tubuh Rasul sangat wangi. Lalat pun tidak mau, tak betah, ya, nggak mau nempel. Tapi bayangkan orang Sinaba nggak mandi sehari aja, wanginya luar biasa ya. Gitu. Suaminya juga menghindar terus. Itu salah satu keistimewaan Kangjeng Rasul. Bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat wa la yura athru baulin minhu fi alani ya rabbi bin balligh maqasidana. Ke belakang, ke depan sama penglihatannya seperti yang sudah dikhitan waktu lahirnya ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhufatani ya Rabbi bil tidak tidur hatinya, walau tidur matanya, tersorot matahari, tak tampak bayangannya. Satu lagi diantaranya keistimewaan Kangjeng Rasul, Rasul mah tak pernah tidur hatinya, walaupun matanya merem. Beda dengan kita. Kita mah merem atine, merem panon, kadang-kadang lagi ngaji kayak yang khusyuk ngajina, tapi ternyata panonya merem, hatinya merem. Rasul mah tak pernah tidur, kadang-kadang Rasul merem tapi hatinya selalu hidup. Luar biasa. Dan satu lagi keistimewaan Kangjeng Rasul, ketika tersorot oleh matahari, Rasul tak pernah tampak bayangnya. Teu aya aub-auban, teu aya kelangkang. Naon kelangkang dia? Bayang-bayang, ya, bayangan. Rasul mah ketika tersorot matahari tak tampak bayangannya. Beda dengan kita. Kita kalau kesorot matahari tampak bayangan kita. Berarti menandakan sinar yang ada dalam tubuh Rasul lebih kuat, lebih power daripada sorotan matahari. Sehingga matahari ketika menyorot tubuh Rasul, Rasul tidak mempunyai bayang-bayang. Betapa kuatnya tubuh Rasul, betapa kuatnya pancaran yang ada di dalam tubuh Rasul. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru suduri. Bu, kalau kita ingin terjaga
keluarga kita, anak-anak kita, harta kita. Hadil khosoi sofa fadhahatakun amina min syarri nari wa surraqi wa min mihani. Segera apalkan olehmu ini khususiatnya, bisa aman dari api dan semua musibahnya. Ibu kalau ingin tentram keluarga, damai keluarga, berkah harta, terjaga keluarga, terjaga dari musibah lahir dan batinnya, maka apalkan tadi qasidah insya lam yahtalim kotu tohamut lakon apa etabai apalkan, insyaallah akan terjaga kehidupan ibu, berkah hartanya, berkah anaknya, berkah keluarganya, anak cucunya, insyaallah hartanya bisa terjaga. Insya banyak sholat karena menurut ulama amalan-amalan yang tidak beresiko adalah sholat. Yuk kita berzikir. Kalau riya saja hayang kalem, riya pengen di alam, itu udah gugur amalannya. Tapi beda dengan sholawat. Ketika kita bersolawat ingin di alam, riya tetap mendapat pahala luar biasa. Satu, membaca sholawat maka Allah akan turunkan 10 kali rahmat. Insya Allah perbanyak sholawat. Kalau ingin sugih, ingin punya suami ganteng, selawat bu ya. Bu, suami ibu ganteng enggak? Ganteng, baca sholawat. Insya Allah kalaupun suami ibu tidak ganteng-ganteng amat, kalau hatinya kita bersih, hatinya bersinar penuh dengan sholawat, walaupun korobot suami kita tetap akan terlihat ganteng. Itulah hebatnya sholawat. Insya Allah. Bu, para santri, kita doakan para santri yang lagi tholabul ilmi, mudah-mudahan sing diberkahkan ilmunya, amin. Mudah-mudahan para santri menjadi generasi di masa yang akan datang, amin. Mudah-mudahan ilmunya ditambah-tambah berkah, amin ya Allah ya Rabbal ya. Pangapunten ya ibunya, pangapunten bahasana rada belepotan. Tuh Jawa kula masalah nama tuh biasa ngomong Jawa ya, tapi sedikit-sedikit mah paham insyaallah ya. Gitu. Paham dikit mah tapi ngucapin kaku bu ya. Gitu, mohon dimaaf aja itu ya. Pangapunten ya, terutama ke para kiai, para sepuh, para guru sidaya, oke, para panitia yang jadi wasilah. Alhamdulillah kantos ke Gunung Karang. Para panitia jauh-jauh ke Gunung Karang silaturahmi, baris ngayakeun nganakakeun acara rajaban. Kata saya ini nggak salah panitia datang ke sini, insya Allah nggak salah. Gunung Karang, ternyata Gunung Karang sama Serang itu masih ada kuat ikatannya, bu. Syekh Maulana Hasanuddin Banten sebelum membabat Banten itu tirakatnya itu di Gunung Karang. Tirakatnya di gunung, ada satu manuskrip yang dulu di Banten dibawa Belanda. Ternyata di dalam satu manuskrip tersebut ada catatan bahwa Syekh Maulana Hasanuddin Banten diperintahkan oleh Syekh Syarif Hidayatullah selaku ayahandanya sebelum membabat Banten itu harus tirakat dulu riyadah di Gunung Karang. Maka Gunung Karang itu secara otomatis menjadi pusat peradaban para wali dulunya. Itu menurut satu manuskrip yang ada di Banten, sekarang dibawa Belanda. Alhamdulillah dibawa lagi ke Kenadiran Banten. Alhamdulillah. Mungkin ini salah satu petunjuk saya bisa pribados, bisa silaturahmi ke kampung ini, Serang. Sinaba 1, Sinaba 2, Sinaba 3. Mudah-mudahan pertemuan kita ada berkahnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan ibu pilih arek silaturahmi, insya Allah pintu selalu terbuka. Putra ibu hoyong ngawas ke Gunung Karang, insya Allah terbuka ibu. Kita sama-sama belajar mengamalkan syariat Rasul, menegakkan agama Allah. Malah mandar kita mendapatkan syafaat Kangjeng Rasul, diaku umatnya Kangjeng Rasul, kita mendapatkan buah, kita mendapatkan pahala yaitu surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya Allah. Mudah-mudahan naon rupi anu parantos dikorbankan oleh orang-orang masyarakat kampung Sinaba 2, ya Allah mudah-mudahan diganti dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah.
amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka wa natasyaffa'u wa natawassalu ilaika bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti ya Rasulullah ya Rasulullah dzal khuluqil azim. Inna natawassalu bika ila rabbika fi qadai hajatina, khususon kampung Sinaga 2, khususon wa natawassalu ilaika biwalika Syekh Abdul Qadir Jailani ya Syekhus Saqalain ya Qutub Rabbani ya Ghusus Samadani ya Aba Muhammad ya Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani. Inna natawassalu bika ila rabbika fi qadai hajatina, khususon kampung Sinaga 2 ya Allah. Ya Allah berkahkan masyarakatnya ya Allah. Ya Allah berkahkan rezekinya ya Allah. Ya Allah berkahkan keluarganya ya Allah. Jadikan anak-anaknya anak yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah hampura dosana ya Allah. Ya Allah ampuni seluruh dosa-dosana ya Allah. Terima amal ibadahnya ya Allah. Para pemuda, mudah-mudahan para pemuda ya Allah, jadikan para pemuda yang tangguh ya Allah, yang solehah ya Allah, yang kuat ya Allah, yang akan menjadi generasi di masa yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, rupina simpri pados panginten hayang dihapunten moal pangrebar ya. Mohon hayang dihapunten. Kinten kita ngapangunten ngahampura ora ngahampur insyaallah sadaya lagi ku simpir bados parantos di hampura ti payun. Mudah-mudahan sing aya manfaatna nanupi anu parantos ku simpir bados disampaikan. Mohon maaf atas segala kekuranganana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.